Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana Ramadan dengan NIM 3333-2374 selaku praktikan tutorial pengendalian dan penjaminan mutu. Di sini pada modul 3 yaitu Cusum Euma dan Multivariat. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguannya khususnya pada shift 1 yang dimana di sini ada dua soal bisa kita lihat di sini. Kita akan mengerjakannya dengan software RStudio. Di sini kita akan mengerjakan untuk soal nomor 1 dulu. Saya akan membacakan soalnya. PT Sugarland adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan, khususnya produksi gula pasir kemasan 1 kg. Dalam proses pengemasan, mesin pengisian otomatis sering mengalami pergeseran kecil pada rata-rata berat akibat getaran mesin atau kausan komponen. Agar kualitas tetap sesuai standar 1000 gram per kemasan, perusahaan melakukan pengukuran berat secara berkala. Berikut data hasil pengukuran pada 20 kemasan secara berurut-urut. Nah, untuk data ini kita sudah masukkan juga ke Excel-nya agar nanti dibaca pada studionya. Itu tinggal disalin aja di Excel-nya. Kemudian kita disuruh untuk membuat peta kendali cusum dengan H2,5, K0,3 serta diinterpretasikan. Kemudian peta EUMA-nya, lambdanya, L-nya juga ditentukan. Dan kita harus tentuin ini apakah terdapat ada data yang di luar batas kendali nih pada peta kendali cusum atau EMA. Jika ada, kita harus lakukan perbaikan dan kita harus memberikan interpretasinya. Oke, jadi kita bisa pertama di sini sudah saya ketik juga si sintaksnya untuk mempersingkat waktu, mengefisiensikan. Jadi tadi tuh intinya gampangnya si perusahaan kan pengen jaga kualitas ya. Jadi dia pengen mantau nih si proses pengemasan ini kira-kira ngalami kegeseran nggak atau masih terkendali nggak nih secara statistik. Nah, untuk itu karena tadi kita butuh data tabelnya, kita kan masukin ke Excel kan. Ini filenya udah kedetek juga yang tuning modul 3 ppm. Nah, itu kita harus install package read Excel. Dan untuk QCC ini quality control chart untuk kita bisa bikin dari peta EUMA, peta Cusum dan yang lain kita butuh package QCC. Kita bisa install dulu nanti dia bakal download. Nah, nah ini biasanya kecepatannya tergantung dari ya laptop kalian juga sama kondisi jaringan yang sedang kalian gunakan gitu. Apakah uh, cepat atau lambat? Sebentar. Oke, kalau misalkan dirasa sudah sukses dan berhasil, misalnya tulisan successful, tapi di sini yang QCC belum, jadi kita tungguin dulu. Sebenarnya biasanya ketika kita sudah download, biasanya sudah ada sih di package, tapi di sini kita untuk agak memastikan kembali aja sih. Jadi tunggu sebentar teman-teman. Nah, pokoknya setelah nanti selesai di download, nah sudah selesai, langkah selanjutnya itu kita harus deaktifkan package-nya dengan comment library, biar dia kebaca. Kalau misalkan udah, dia bakal kedetek nanti di sini. Bakal ada package QCC dan bakal ada package cerita Excel. Cerita Excel udah dicentang, QCC-nya juga udah dicentang. Itu udah kedetek dia kan. Selanjutnya untuk soal nomor 1. Kita pengen input datanya nih. Kan dia ada di Excel-nya tuh, di soal nomor 1 dia ada di sheet 1 di file ini. Nah, kemudian untuk yang di soal nomor 2 dia ada di sheet 2. Nah, makanya di soal nomor 1 kita pakai sheet 1. Dan ini namanya harus sama banget sama nama file kita dan format itu Excel SX kan. Ini cuma nama variabel doang. Nah, kemudian kita pengen membuat peta kendali cusumnya dulu nih. Ada beberapa indikator yang perlu kita isi di sini. Misalkan untuk ini si soal ini adalah nama yang pengen kita jadiin variabel sesuai dengan yang kita input di sini. Terus apanya yang pengen kita ambil dari data tabelnya? Itu berat gramnya. Ini kan bisa dilihat tuh, berat gram yang kita pengen ambil. Kemudian center itu apa? Itu nilai target atau rata-rata yang diharapkan. Standar beratnya kan 1 kilo kan. Kemudian decision intervalnya itu seperti batas keputusan lah atau ambang batas penyimpangannya gitu. Kalau SE.shift 0,3 itu besar penyimpangan kecil yang ingin deteksi dalam satuan simpangan.
Nah, title ini buat nanti di plotsnya sini lah. X-Lab juga di sebuah X-nya dan Y-Lab di sebuah Y-nya. Jadi buat kayak judulnya aja lah. Kemudian add stats itu apakah pengen ditampilkan atau enggak. Kalau false berarti dia tidak menampilkan add statistik. Ini kita bisa lihat peta cusumnya bakal kayak gimana hasilnya. Nah, bakal kayak gini. Secara garis besar mungkin kita udah bisa lihat kalau misalkan ini ada yang di luar batas kan. Tapi kita bisa juga pakai comment si violations ini. Jadi bisa dilihat bahwasannya ada di data ke-6 dan ke-7 nih yang ada di luar batas dari si UDB dan LDB-nya. Nah, kemudian kita bisa juga lihat ringkasan ya dari peta kendali cusumnya. Sehingga didapatkan itu bahwasannya kayak di sini ada standar defisiasinya, si tengah-tengahnya atau si CDB-nya itu berapa, UDB-nya berapa, LDB-nya berapa, kemudian min-nya berapa, max-nya berapa. Pokoknya di sini bisa dilihat juga standar error-nya berapa. Nah, sehingga kalau misalkan kita balik ke tadi, buatlah peta kendali cusum dengan H2 dan K30, K0,3 serta interpretasikan hasilnya. Nah, kita bisa lihat nih, teman-teman. Nah, kita bisa simpulkan bahwasannya tidak ada data yang berada di bawah, lewat batas kendali yang di bagian bawah. Tapi ada yang di bagian atas, yang di bagian upper itu ada yang lewat batas kendali yaitu pada 6 dan 7. Artinya pada kedua titik tersebut berat kemasan melebihi batas pengendalian dan proses tidak stabil lah sementara. Walaupun selanjutnya itu udah stabil lagi. Nah, kemudian kita buat peta kendali EUMA dengan lambda 0,4 kita interpretasikan hasilnya. Nah, kalau berarti yang cusum tadi kita harus lakukan langkah perbaikan gitu dengan menghapus data 6 dan data 7. Makanya kita di sini buat peta perbaikan si cusumnya. Kita hapus data 6 dan data 7. Dan sehingga kalau misalkan kita buat si plotnya, kalau misalkan kita buat plotnya, dia bakal semua ada di batas kendali karena 6 sampai 7-nya udah kita hapus. Dan ini bisa juga lihat data, oh, ternyata udah nggak ada data yang di luar kendali. Ini summary perbaikannya, bisa dilihat tadi dari median, max, min, CDB-nya dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita buat yang poin B nih, membuat peta kendali EUMA atau exponentially weight moving average. Nah, dia tujuannya ini untuk mendeteksi lah pergeseran kecil pada rata-rata proses dengan menimbang lebih berat pada data terbaru. Nah, di sini kita bisa lihat sama kayak tadi juga. Center itu berarti kayak ya nilai rata-rata tengahnya lah. Nah, kemudian untuk lambanya sendiri 0,4 tuh kayak tingkat pembubutannya. Semakin besar nilainya, maka semakin besar pengaruh data terbarunya. Kemudian N sigma itu 3, batas kendali ditentukan lebih atau kurang 3 atau plus minus 3 sigma dari garis tengah. Nah, pokoknya si EUMA chart ini dia bakal nanti ngelihat kestabilan prosesnya. Dia bisa bisa lebih ngelihat pergeseran kecil gitu. Kita bisa coba kan. Nah, bisa dilihat di sini bahwasannya dia pergeseran kecilnya kelihatan banget lah dari alur yang ada di sini. Kemudian juga bisa dilihat bahwasannya LCL dan UCL itu tidak selalu sama gitu dan bisa disimpulkan bahwasannya memang dia masih dalam batas kendali gitu. Nah, sehingga dapat kita interpretasikan hasilnya bahwasannya tidak ada nih titik data yang keluar dari batas kendali atas maupun bawah. Sehingga proses pengemasan tuh stabil lah, bisa kita bilang stabil dan terkendali secara statistik menurut peta EUMA. Kemudian kita ke nomor C. Apakah terdapat data yang berada di luar batas kendali pada peta JUSUM atau EMA? Jika ada, lakukan perbaikan dan berikan interpretasinya. Nah, hasilnya menandakan bahwasannya proses kembali dalam pengendalian. Sistem pengemasan artinya berjalan dengan baik. Artinya, uh, setelah perbaikan tadi kita hapus 6 dan 7 datanya, sistemnya berjalan dengan baik lah, prosesnya masih dalam batas kendali secara statistik. Kita lanjut ke nomor 2. Ini sama seperti yang tadi peta kendali EMA kayak summary-nya berapa. Kemudian ini untuk ngecek, kan ini nggak ada di luar batas, pasti ini jadi 0, kan kayak gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini kita baca dulu soalnya. PT Steel Part memproduksi batang baja untuk konstruksi. Jadi dia pengen mantau panjangnya dan diameternya dan kekerasannya. Ini tabelnya ada di sini dari 15 pengamatan. Nah, di sini kita bakal menggunakan peta kendali T kuadrat rotating karena dia ada lebih dari satu
variabel kualitas. Berdasarkan data di atas, buatlah peta kendali T2 hoteling lalu lakukan analisis apakah proses berada dalam batas kendali atau tidak. Jika terdapat data yang berada di luar batas kendali, lakukan perbaikan dan berikan interpretasi terhadap hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kalau pengen buat apa pakai T2 hoteling, T kuadrat hoteling, kita harus install package namanya, sorry, IACSS-PCR. Kita bisa download dulu. Lalu selanjutnya kita bisa aktifin. Nah, sembari oke, udah download, kita aktifin pakai library sama kayak tadi aja. Tunggu teman-teman. Oke, kalau misalkan udah, kita bisa input soal datanya yang kita sudah masukin Excel sini. Itu kan ada di sheet 2 ya. Berarti ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 kan secara gampangnya. Tapi kita bakal masukin namanya kolomnya itu. Nah, namanya pun Excelnya harus sama. Lakukan SLXX. Pakai komennya itu read XLXX. Kemudian kita menghilangkan kolom subgroup. Kita menghapus kolom pertama karena hanya berisi nomor urut aja gitu. Nggak kita gunain lah data si unit ini. Kemudian kita pakai MQCC. Dia ini fungsi dari si package uh, IACSS-PCR ini untuk membuat multivariate quality control chart lah yang sesuai dengan prinsip T2 hoteling tadi. Kemudian type-nya kita tentukan lah kayak nanti di atasnya bakal apa tulisannya, kiri apa, di bawah apa. Itu title, exclaim, dan INF. Kemudian add stats kita false, kita nggak pakai false, nggak pakai stat. Nanti kita bakal lihat data luar kendali. Nah, pertama kita bisa input dulu teman-teman. Udah input, kita hilangkan subgroup satunya. Nah, selanjutnya, nah jadinya dia nggak ada kan yang inputnya. Nah, selanjutnya kita buat peta kendali tadi hotelingnya, kita bisa lihat ada di kanan ini. Nah, sorry teman-teman. Nah, sehingga di sini bisa kita interpretasikan. Kita sekalian melihat data di luar batas kendali ya. Nah, di sini nggak ada data yang di luar batas kendali. 0, 0, 0 semua. Artinya semua, walaupun secara kita ngelihat 3 itu melonjak tinggi gitu ya. Tapi ternyata dia masih dalam batas UCL dan LCL-nya. Tidak melebihi ke atas maupun tidak melebihi ke bawah. Sehingga dapat kita interpretasikan bahwasannya data ini prosesnya masih berada dalam batas kendali statistik menurut peta T kuadrat hoteling. Semua kombinasi panjang, diameter maupun kekerasan tadi itu berada dalam batas kendali statistik. Artinya, proses produksi batang baja yang tadi itu terkendali secara multivariat. Yang akan ini kategorinya ada 3 kan. Nah, tidak ada kombinasi faktor lah yang menyebabkan penyimpangan signifikan dari target yang ditentukan. Nah, artinya tidak ada data di luar batas kendali, proses produksi batang baja stabil dan konsisten, dan juga variasi yang terjadi masih batas wajar lah. Akibat ya variasi alami proses atau biasa kita sebut sebagai common cost variation, bukan penyimpangan dispar atau special cost variation. Nah, mungkin begitu teman-teman yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Saya tutup. Bila itu Taufik Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.